Hadiah jam tangan untuk ibu. Usia anaknya 6 tahun, tumbuh menjadi seorang anak yang tampan, cerdas, dan berbudi pekerti. Ia juga sangat sayang ibunya. Di hari Minggu, mereka sering pergi ke taman di desa tersebut, bermain bersama, dan bersama-sama menyanyikan lagu Di Dunia Ini Hanya Ibu Seorang yang Baik. Sang anak juga sudah sekolah. Sang ibu sekarang bekerja sebagai penjaga toko karena ia sudah bisa meninggalkan anaknya di siang hari. Hari-hari mereka menghadapi kebersamaan penuh kebahagiaan. Sang anak terkadang ingin membantu ibunya mencuci. Ia merasa kasihan ibunya masih mencuci di malam hari. Ia memang seorang anak yang cerdas. Ia juga tahu bulan depan adalah hari ulang tahun ibunya untuk membeli sebuah jam tangan yang sangat didambakan ibunya selama ini. Ibunya pernah mencobanya di sebuah toko, tetapi segera menolak setelah pemilik toko menyebutkan harganya. Jam tangan itu sederhana, tidak terlalu mewah, tapi bagi mereka terlalu mahal. Sang anak segera pergi ke toko jam yang tidak jauh dari rumahnya. Ia meminta kepada kakek pemilik toko agar menyimpan jam tangan tersebut karena ia akan membeli bulan depan. "Apakah kamu punya uang?" tanya sang pemilik toko. "Tidak sekarang, nanti saya akan punya," kata sang anak dengan serius. Ternyata bulan depan sang anak benar-benar muncul untuk membeli jam tangan tersebut. Sang kakek juga terkejut, dikiranya sang anak hanya main-main. Ketika menyerahkan uangnya, sang kakek bertanya, "Dari mana kamu mendapatkan uang itu?" "Bukan mencuri kan?" "Saya tidak mencuri, kakek. Hari ini adalah hari ulang tahun ibuku. Saya biasanya naik becak pulang pergi ke sekolah. Selama sebulan ini, saya berjalan kaki saat pulang dari sekolah ke rumah. Uang jajan dan uang becaknya saya simpan untuk beli jam. Ini, kakiku sakit, tapi ini semua untuk ibuku." "Oh ya, jangan beritahu ibuku tentang hal ini. Ia akan marah," kata sang anak. Sang pemilik toko tampak kagum pada anak tersebut. Seperti biasanya, sang ibu pulang dari kerja di sore hari. Sang anak segera memberikan ucapan selamat pada ibu. "Selamat ulang tahun ibu," dan menyerahkan hadiah jam tangan. Sang ibu terkejut bercampur haru. Ia bangga dengan anaknya. Jam tangan ini memang adalah impiannya. Tetapi sang ibu tiba-tiba tersadar, dari mana uang untuk membeli jam ini? Sang anak tutup mulut, tidak mau menjawab. "Apakah kamu mencuri, Nak?" Sang anak diam 1000 bahasa. Dia tidak ingin ibu mengetahui bagaimana dia mengumpulkan uang tersebut. Setelah ditanya berkali-kali tanpa jawaban, sang ibu menyimpulkan bahwa anaknya telah mencuri. "Walaupun kita miskin, kita tidak boleh mencuri. Apakah ibu sudah mengajari kamu tentang hal ini?" kata sang ibu. Lalu ibu mengambil rotan dan mulai memukul anaknya. Biarpun ibu sayang pada anaknya, ia harus mendidik anaknya sejak kecil. Sang anak menangis, sedangkan air mata sang ibu mengalir keluar. Hatinya begitu perih, karena ia sedang memukul belahan jantungnya. Tapi dia harus melakukannya demi kebaikan anaknya. Suara tangisan sang anak terdengar keluar. Para tetangga menuju ke rumahnya dengan heran dan kemudian prihatin setelah mengetahui kejadiannya. "Ia sebenarnya anak yang baik," kata salah satu tetangganya. Kebetulan sekali sang pemilik toko sedang berkunjung ke rumah salah satu tetangganya yang merupakan keluarganya. Ketika dia keluar melihat ke rumah itu, dia segera mengenal anak itu. Ketika mengetahui masalahnya, dia segera menemui ibu itu untuk menjelaskan. Tapi tiba-tiba sang anak berlari ke arah pemilik toko, memohon agar jangan menceritakan yang sebenarnya pada ibunya. "Nak, ketahuilah, anak yang baik tidak boleh berbohong dan tidak boleh menyembunyikan sesuatu dari ibunya." Sang anak mengikuti nasihat kakek itu. Maka kakek itu mulai menceritakan bagaimana sang anak tiba-tiba muncul di tokonya sebulan yang lalu, memintanya untuk menyimpan jam tangan TSB dan sebulan kemudian akan dibeli. Anak itu muncul siang tadi di tokonya. Katanya hari ini adalah hari ulang tahun ibunya.
Diceritakan bagaimana sang anak berjalan kaki dari sekolahnya pulang ke rumah dan tidak jajan di sekolah selama sebulan ini untuk mengumpulkan uang membeli jam tangan kesukaan ibunya. Tampak sang kakek meneteskan air mata saat selesai menjelaskan hal ini. Begitu pula dengan tetangganya. Sang ibu segera memeluk anak kesayangannya. Keduanya menangis terseduh-seduh. "Maafkan saya, Nak." "Tidak, Bu, saya yang bersalah. Ibu sangat menyayangimu, Nak. Kamu adalah alasan ibu untuk tetap bahagia dalam keadaan apapun. Ibu ingin kamu terus bergerak maju, meskipun itu sulit. Ibu ingin kamu paham bahwa hidup terkadang terasa tak adil, dan ibu hanya ingin kamu ingat bahwa ibu akan selalu bersamamu." Karena anak ini, kalau ingat kisah cintanya sungguh menyakitkan.